Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang bernama Raga. Dia menceritakan cerita horor ketika dia dan salah satu sesepuh tua di desanya yang bernama Pak Karta mencari kayu bakar di malam hari. Namun bukan kayu bakar yang mereka dapatkan, tapi sebuah tragedi yang akhirnya menghilangkan nyawa Pak Karta itu. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Pikirin Air Topik di Rumah Gudang Misteri. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian ingin mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu pekat tanpa bulan, hanya senter tua milik Pak Karta yang membelah kegelapan hutan di belakang desa kami. Desa Sukamaju. Udara dingin menusuk tulang membawa serta aroma tanah basah dan anehnya bau amis seperti darah kering. Sudah saya bilang Pak Karta, jangan dekat-dekat pohon beringin tua itu, bisik sambil melangkah hati-hati di belakangnya. Aku adalah anak muda desa yang diminta Pak Karta sesepuh yang juga juru kunci bakal untuk menemaninya mencari kayu bakar. Pak Karta hanya mendengus, beringin biar kayak orang bodoh yang masih percaya tahayu santet di zaman sekarang. Padahal semua orang di Sukamaju tahu pohon beringin di tengah hutan itu bukan sekedar pohon. Akarnya menjulang seperti tangan-tangan raksasa, batangnya besar sebesar gubuk dan daunnya tak pernah rontok. Penduduk menyebutnya pohon santet. Konon, di bawah akarnya yang keriput tertanam ratusan benda sihir dan tumba yang digunakan oleh para dukun untuk mengirim celaka. Kami sampai di area yang sedikit lapang di hadapan kami. Pohon santet berdiri menjulang, siluetnya menyerupai sosok raksasa bermuka seribu dalam kegelapan. Saat Pak Karta mulai memilah dahan kering yang jatuh di dekat batas bayangan pohon, aku melihatnya. Di salah satu akar yang melilit terdapat secarik kain putih kumal diikat dengan rambut manusia yang sudah menghitam. Pak Karta, lihat itu, kataku menunjuk ke arah kain. Pak Karta menghela napas panjang, dia maju tanpa rasa takut dan menarik kain itu. Saat kain terlepas, seorang udara di sekitar kami menipis, hening yang mengekakkan telinga. Tali pocong, ucapnya datar. Matanya menyipit tali pocong itu yang diisi tulang jari santet tingkat tinggi. Dia hendak membuangnya, namun tiba-tiba sebuah suara parau seperti bisikan yang keluar dari cacah kulit kayu menyekap kami. Kembalikan! Suara itu membuat Pak Karta terlonjak, senter tangannya jatuh, cahayanya berputar liar dan akhirnya mati. Kami berdua terperangkap dalam kegelapan total. Siapa di sana? Seru Pak Karta. Suaranya kini dipenuhi getaran. Dari balik pohon santet terdengar suara gerusan daun kering yang bergerak maju. Bukan karena angin. Lalu sepasang mata merah menyala muncul dari balik batang, memancarkan cahaya remang-remang yang menyeramkan. Sosok itu perlahan keluar. Bentuknya kabur, tinggi dan diselimuti oleh akar-akar kecil yang menjulur. Itu bukan hantu biasa. Itu seperti perwujudan pohon itu sendiri yang kini hidup dan marah. Kamu mencabutnya, mencabut benih itu. Kamu akan menuai hasilnya. Desis sosok itu. Pak Karta buru-buru merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah jimat kecil dari kulit harimau dan melemparkannya ke tanah sambil merapal doa. Jimat itu bersinar sebentar, namun cahaya itu ditelan oleh bayangan gelap yang dipancarkan oleh pohon santet.
Sosok itu tertawa, suara yang bergerak seperti kayu tua yang terbakar. Jimatmu tak berguna di sini. Ini bukan tempat roh yang tersesat. Ini tempat kuasa bersemayam. Seperti ular-ular raksasa mengikat kaki Pakarta dengan kecepatan yang menakutkan. Pakarta menjerit mencoba melepaskan diri, tapi akar itu mencekik kuat, menyeretnya perlahan ke arah batang pohon. "Raga, lari! Cepat lari!" teriaknya. Suara terputus-putus. Aku terpaku, tubuhku lumpuh karena ketakutan. Saat aku memaksakan diri untuk bergerak, aku melihat hal yang paling mengerikan. Di permukaan kulit batang pohon santet, wajah-wajah mulai muncul. Wajah-wajah yang kesakitan. Terperangkap di dalam kayu, mata mereka menatap kosong ke arah kami. Mereka adalah tumbal, korban santet yang jiwanya terikat pada pohon itu. Salah satu wajah itu tampak yang paling tua dan menyedihkan, membisikkan sesuatu. "Jangan biarkan dia mengambilmu." Aku tersadar dari ketakutan, segera berlari secepat mungkin menjauh dari jeritan Pakarta yang kini semakin lemah. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku mendengar suara gedebukan keras diikuti keheningan yang total. Aku berjalan, berlari hingga mencapai batas hutan. Tubuhku gemetar hebat. Di belakangku, hutan kembali hening, seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, bersama warga desa kami kembali ke lokasi. Pohon santet berdiri tegak dan sunyi. Tak ada jejak Pakarta, tak ada jasad, tak ada darah. Yang ada hanyalah sebuah senter tua yang patah sehelai kain kumal. Tali pocong itu kini terikat kembali ke pohon, seolah tak pernah dicabut. Sejak saat itu, setiap kali angin malam bertiup, penduduk Sukamaju akan mendengar suara Pakarta, bukan dari arwahnya, melainkan dari deru daun pohon santet. Suara itu terdengar seperti rintihan, seperti serangan seorang yang jiwanya telah menjadi bagian dari akar-akar kematian. Selamanya terperangkap di bawah lindungan beringin yang keji. Dan tak ada lagi yang berani mendekati pohon santet. Sebab mereka tahu, setiap akar yang menjulur ke tanah sesungguhnya adalah tangan-tangan yang siap menjerat tumbal baru. Oke, teman-teman, segitu aja di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buras.